Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa mahasiswi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sudah semester berapa ini? Semester 7? Semester 4? Oke. Hadir semuanya ya. Mungkin ada yang gak hadir? Alhamdulillah. Oke, melanjutkan pelajaran yang selanjutnya, yaitu tentang nyampe mana ini? Tentang hubungan peranan warga negara dengan demokrasi politik. Betul, bab ini. Ya. Coba dengarkan. Dengarkan semuanya, perhatikan saya. Perhatikan karena kalau sudah masuk di dalam kelas, HP-nya ditaruh di selorokan. Jangan sampai ada yang main HP. Semuanya fokus kepada gurunya, pada dosennya. Oke? Nah kan, yaitu hubungan peranan warga negara dengan demokrasi. Apa yang dimaksud demokrasi? Demokrasi dapat diartikan dalam pengertian klasik dan elitis. Dimaksudkan dengan demokrasi klasik adalah suatu proses yang berkesinambungan di mana hak-hak politik dan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan atas kebijakan sosial secara progresif diperluas pada kelompok-kelompok penduduk tertindas. Demokrasi menunjukkan pada gerakan politik dari masyarakat kelas bawah untuk menentang kelas-kelas kaya dan aristokratis. Sementara itu pengertian demokratis elitis adalah penciptaan iklim psikologis yang kurang lebih dapat secara spontan memotivasi perubahan dan kemajuan. Jadi demokrasi itu adalah sesuatu sistem atau sesuatu pengertian yang mana masyarakat bawah itu bisa mengancam masyarakat atau orang-orang kaya seperti pejabat mereka. Jadi demokrasi, ketika tidak ada demokrasi di dalam masyarakat Indonesia, maka masyarakat yang kecil-kecil itu tidak bisa memprotes kesalahan orang-orang besar, kesalahan orang-orang kaya. Itulah demokrasi. Jadi kita berdemokrasi bukan dengan rakyat kecil saja, bukan dengan orang-orang kaya saja, melainkan orang-orang seperti kita itu bisa berdemokrasi. Antara hubungan yang kecil dengan yang kaya. Makanya demokrasi yang ada di Indonesia ini, mereka seorang pemuda, seorang mahasiswa, masyarakat kecil, masyarakat jelata, itu bisa memberikan nilai terhadap masyarakat kaya, terhadap orang-orang kaya, terhadap pegawai-pegawai, terhadap pemerintah. Itu hanyalah demokrasi. Demokrasi apakah juga dihubungkan dengan politik saja, Pak dosen? Bukan dengan politik saja demokrasi. Demokrasi juga diberikan terhadap pondok pesantren, terhadap memberikan ilmu. Mereka bisa berdemokrasi antara sesama teman, antara sesama tetangga. Mereka bisa berkolaborasi, berdemokrasi, tukar pikiran. Itulah enaknya demokrasi. Bisa kita hubungan dengan orang-orang hebat, dengan orang-orang terkenal, orang-orang yang mempunyai hubungan yang begitu besar, orang-orang yang sudah memiliki ilmu yang tinggi. Itu enaknya berdemokrasi. Demokrasi bisa kita cantumkan di masyarakat, bisa kita cantumkan di pondok pesantren. Demokrasi apa? Saling membantu antara sama yang lain. Jadi demokrasi ini ada yang menyebutkan sejak abad ke-5
demokrasi digunakan sebagai suatu gagasan politik. Menurut atur dalam demokrasi and sosialisme, demokrasi selalu merupakan gerakan politik yang dilahirkan oleh kekuatan sosial dan kelas-kelas yang memperjuangkan tujuan-tujuan khusus. Jurnal Ilmu Politik. Jadi sosialisasi menurut atur Rosenberg itu adalah sesuatu yang merupakan gerakan politik yang dilahirkan dengan tujuan-tujuan, dengan kelas-kelas yang memperjuangkan atau yang mempunyai tujuan-tujuan khusus. Jadi politik itu, demokrasi ini, jadi mereka bisa mempunyai tujuan apa yang mereka peroleh. Mereka mempunyai keinginan, mempunyai tujuan untuk berpolitik di dalam suatu negara. Mereka bisa. Kenapa? Karena adanya demokrasi. Karena mereka akan didengarkan oleh pihak-pihak orang besar. Itulah demokrasi. Jadi demokrasi saya seperti itu. Bisa diberikan terhadap pesantren, bisa digunakan terhadap politik, tapi demokrasi bukan tergantung yang mereka pakai. Ketika yang politik tersebut menumbuhkan suatu kemaksiatan, maka nilainya negatif. Apabila demokrasi itu dilakukan dengan secara benar-benar dengan tujuan yang kuat, maka demokrasi akan menumbuhkan sesuatu nilai yang positif. Demikian mahasiswa ini, apa sudah mengerti? Mungkin ada tanyakan? Ya, nanti ada lisennya selanjutnya. Nah, karena saya ada jam, sekarang ada jam saya ke Jakarta, mengisi Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut. Demikian, kalau ada pertanyaan nanti kirim IG di Instagram saya atau di Twitter. Terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.